Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusliana Sibuan dengan NIM 20220151. Di sini saya dari kelompok 4 akan menampilkan video tentang teknik konseling behavioral, yaitu desensitisasi sistematis, token ekonomi, dan penguatan positif. Nah, di sini saya akan menampilkan video langsung kepada teknik pengaplikasian metode. Kenapa? Karena di sini saya sendiri pada kelompok 4 ini, jadi saran dari Ustazah Fadilah, saya langsung kepada pemberian teknik. Kalau teman-teman kan praktik videonya dari attending dulu nih. Nah, kalau saya itu langsung pada tahap inisiasi, karena saya menampilkan 3 metode sekaligus. Di sini saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian desensitisasi sistematis, terus pengertian token ekonomi, dan juga penguatan positif. Pertama, ada desensitisasi sistematis, yaitu pemberian metode kepada konseli oleh konselor dengan memposisikan konseli dalam keadaan nyaman, rileks. Di sini konselor memberikan dua suasana sekaligus yang berlawanan, yaitu suasana yang membuat konseli nyaman dan tenang, dan di sisi lain membuat suasana di mana konseli merasa cemas dan tidak nyaman ataupun takut. Pokoknya dua keadaan ini yang berlawanan. Satu, keadaan di mana konseli merasa terganggu. Satu lagi, keadaan atau suasana di mana konseli merasa tenang dan nyaman. Tadi kamu sudah menyampaikan kepada saya bahwa permasalahan kamu itu adalah kamu kurang percaya diri. Kalau misalnya jika kamu berpapasan dengan orang lain, atau kamu bertemu dengan teman-teman kamu, atau misalnya ketika kamu di dalam forum diskusi, kamu merasa tidak percaya diri. Apakah benar begitu? Ya, Begitu. Jadi kamu datang ke sini menemui saya, tentunya kamu ingin mengubah perilaku tersebut, benar? benar. Ya, saya sangat mengapresiasi kamu berani datang ke sini, kamu berani mengutarakan permasalahan kamu dan ingin mencari solusi dari permasalahan kamu tersebut. Metode yang akan saya berikan itu bernama desensitisasi sistematis. Apakah kamu pernah mendengarnya? Tidak pernah. Baik, saya jelaskan sedikit ya biar kamu paham. Jadi desensitisasi sistematis ini adalah sebuah metode yang akan saya berikan, saya sebagai konselor, kepada kamu sebagai konseli, yaitu dimana kamu akan saya buat dalam posisi nyaman, dalam posisi relaksasi, dan kemudian setelah kamu berada di posisi di alam bawah sadar kamu, saya akan memberikan instruksi yang nantinya akan kamu ikuti. Nah, di satu sisi saya akan memposisikan kamu atau membawa kamu dalam suasana yang menenangkan, misalnya yang kamu sukai seperti di pantai, pokoknya di tempat-tempat yang membuat kamu nyaman. Nah, kemudian saya akan membawa kamu lagi di situasi di mana yang membuat kamu merasa cemas dan membuat kamu merasa takut, yaitu sesuai dengan kecemasan kamu tadi. Apakah kamu paham? Paham. Paham. Nah, sebelum kita lanjut ke desensitisasi sistematis itu, saya perlu tahu apa saja kecemasan yang kamu alami. Jadi saya minta ke kamu untuk menuliskan kecemasan kamu tersebut dari mulai yang paling rendah, dari tingkat yang kurang cemas atau biasa saja, kecemasan paling rendah, sampai kecemasan yang paling tinggi. Jadi bisa kamu tuliskan di sini ya. Coba kamu tuliskan. Baik, dari yang saya lihat ini berarti kecemasan kamu yang paling rendah itu ada di berpapasan dengan teman, kemudian ada duduk di barisan paling depan, berarti saat ini kamu duduk di barisan paling belakang. Ya. Kemudian di atasnya ada berbaur dengan teman, kemudian selanjutnya ada ketika guru menanyakan pertanyaan kepada kamu, ketika diskusi atau ketika kuis, dan tingkat yang paling tinggi itu adalah ketika kamu disuruh tampil di atas panggung. Ya. Begitu ya. Baik. Karena kamu sudah menuliskan kecemasan kamu dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, maka kita bisa lanjut ke tahap pemberian metode. Sekarang kamu ikuti apa instruksi dari saya. Pejamkan mata kamu, kamu tarik nafas dalam-dalam, tahan, kemudian keluarkan dari mulut, tarik nafas lagi dari hidung, tahan, kemudian keluarkan lagi dari mulut. Setiap tarikan nafas kamu, setiap hembusan nafas kamu merasa lebih tenang, kamu merasa lebih rileks, kamu merasa lebih nyaman, kamu merasa lebih tenang. Sekarang bayangkan kamu sedang berada di sebuah pantai,
dengan warna airnya yang biru, kamu sendirian, kamu menikmati suasananya dengan angin yang sepoi-sepoi, dengan suara deburan ombak yang membuat kamu semakin tenang. Kemudian kamu melihat sebuah pohon dan kamu duduk di bawah pohon tersebut, bersandar di pohon tersebut, kemudian memejamkan mata. Kamu merasa lebih tenang, merasa lebih rileks, merasa lebih tentram. Lalu kemudian tiba-tiba kamu berada di situasi di dalam kelas di mana kamu berpapasan dengan teman kamu tersebut mendekati kamu, teman kamu ingin berbicara kepada kamu, kamu mulai merasa cemas, kamu mulai merasa takut, kamu mulai merasa terganggu, dan kamu mulai merasa tidak nyaman dengan kehadiran teman kamu. Kembali lagi di suasana sebelumnya, kamu kembali berada di pantai, kamu kembali menikmati deburan ombak, kamu kembali menikmati angin yang berhembus ke tubuh kamu. Kemudian kamu mulai bangun dan kamu mulai melangkah kecil, bermain dengan ombak, kemudian kamu berlari-lari kecil sembari menikmati suasana pantai. Tiba-tiba ada guru yang menyuruh kamu untuk pindah ke barisan paling depan ketika duduk di kelas. Kamu kembali merasa cemas, kamu kembali merasa takut, kamu kembali merasa panik dengan situasi ini. Kamu tidak nyaman dengan situasi ini. Kembali lagi di situasi di mana kamu berada di pantai, kamu mulai mengambil kayu kecil dan mengukir nama kamu di pasir tersebut. Kemudian tiba-tiba datang sebuah kupu-kupu menghampiri kamu dengan sayapnya yang indah, yang setiap tepakan sayapnya membuat kamu semakin rileks, membuat kamu semakin tenang, membuat kamu semakin nyaman. Kembali situasi di kelas, tiba-tiba guru menyuruh kamu berbaur dengan teman-teman kamu. Dalam jumlah yang banyak, teman-teman kamu menghampiri kamu, teman-teman kamu ingin berbaur dengan kamu. Kamu kembali merasa takut, kamu kembali merasa cemas, kamu kembali merasa tertekan dengan situasi ini. Kamu tidak suka berada di situasi ini. Kamu ingin marah, kamu ingin teriak, kamu ingin lari dari situasi ini. Kembali ke suasana di pantai, bermain dengan ombak, kamu memasukkan sebagian kaki kamu ke dalam air ombak. Ia membuat kamu semakin tenang, membuat kamu kembali nyaman, membuat kamu kembali rileks setiap percikan air tersebut mengenai tubuh kamu. Kembali ke situasi di kelas, tiba-tiba ketika teman-teman kamu ingin berbaur dengan kamu, guru menanyakan pertanyaan kepada kamu. Kamu panik dengan pertanyaan tersebut. Padahal kamu mampu menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi kamu ragu apakah jawaban kamu benar atau tidak. Apakah kamu bisa menyampaikan jawaban kamu dengan tepat atau tidak. Kamu tidak percaya dengan diri kamu. Kamu kembali takut, kamu kembali merasa cemas, kamu kembali merasa tertekan, kamu kembali merasa tidak nyaman. Kembali ke suasana pantai, kamu menghirup udara yang segar, kamu melihat matahari yang sinarnya semakin redup. Sinarnya yang semakin redup tapi tetap hangat, membuat kamu semakin nyaman, membuat kamu semakin rileks, membuat kamu kembali tenang. Kemudian kembali di situasi kelas, tiba-tiba seorang guru menyuruh kamu untuk tampil di atas panggung. Menampilkan bakat kamu. Ini merupakan situasi yang paling menakutkan bagi kamu, situasi yang paling membuat kamu cemas, situasi yang paling membuat kamu panik. Kamu benar-benar merasa takut kali ini, kamu benar-benar merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Kamu ingin lari dari situasi ini. Kembali di suasana pantai, senja yang semakin redup dan hampir tenggelam. Kamu kembali menikmati percikan air ombak dengan anginnya yang menghembus ke tubuh kamu secara sepoi-sepoi. Baik, kamu tetap mendengarkan instruksi dari saya.
Saya akan mengembalikan kamu di situasi dan kondisi di mana kamu berada saat ini. Tarik nafas dalam-dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Setiap hembusan nafas kamu itu membuat kamu semakin sadar, membuat kamu kembali ke dunia kamu, membuat kamu kembali ke tempat di mana kamu berada. Saya akan butuh mundur dari hitungan kelima, dan setiap hitungannya akan membuat kamu semakin sadar. 5, 4, 3, kamu semakin sadar, semakin sadar, 2, dan terakhir pada hitungan ke-1 kamu bisa membuka mata kamu. 1. Setelah melakukan terapi tersebut, jika saya menyuruh kamu atau meminta kamu untuk menuliskan atau menandai mana kecemasan yang sudah bisa kamu atasi, coba kamu pilih yang mana yang sudah bisa kamu atasi setelah kita melakukan terapi tersebut. Baik, di sini kamu sudah bisa mengatasi kecemasan ketika berpapasan dengan teman, ketika kamu nanti disuruh duduk di barisan paling depan, dan ketika kamu berbaur dengan teman kamu. Berarti kalau misalnya kamu ditempatkan di posisi yang ketiga ini, kamu sudah bisa ya mengatur kecemasan kamu. Tapi kamu belum bisa mengatur kecemasan ketika ada guru yang memberikan pertanyaan, dan ketika kamu disuruh tampil di atas panggung. Itu hal yang wajar, karena itu merupakan 3 kecemasan yang paling tinggi. Tapi dengan melakukan 1 kali terapi, kamu sudah bisa mengatur atau mengkondisikan kecemasan kamu langsung ke 3 tingkat, itu sudah hebat. Saya mengapresiasi itu. Baik, untuk mengatasi kecemasan kamu selanjutnya di tingkat yang lebih tinggi, yaitu yang kedua dan yang paling tinggi, kita akan bertemu lagi minggu depan di waktu dan tempat yang sama. Kamu bisa datang menemui saya di ruangan ini lagi. Insya Allah. Begitu ya. Yang kedua yaitu adalah token ekonomi. Token ekonomi adalah metode modifikasi perilaku, di mana ini dilakukan untuk menimbulkan perilaku yang diinginkan dan menekan perilaku yang tidak diinginkan. Pemberian metode ini biasanya dilakukan dengan menggunakan kartu, tetapi bisa juga inisiatif menggunakan hal lain. Nah, di sini saya menggunakan poin untuk setiap kegiatan yang ingin ditimbulkan pada konseli. Baik, tadi kamu sudah menyampaikan kepada saya bahwa permasalahan kamu adalah kamu merasa kurang percaya diri ketika kamu berpapasan dengan teman misalnya, atau ketika kamu berbaur dengan teman, atau berbaur sama lingkungan kamu, atau ketika guru menjelaskan, kamu tidak berani menatap wajah guru tersebut. Dan ketika forum diskusi pun kamu memilih diam dan tidak mau ikut mengajukan pendapat. Apakah benar seperti itu? Benar sih. Jadi, kamu datang ke sini untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Saya mengapresiasi keberanian kamu untuk datang menemui saya dan menyampaikan permasalahan kamu. Tentunya kamu datang ke sini untuk menyelesaikan permasalahan kamu, dan di sini saya akan melakukan satu metode yang bernama token ekonomi. Apakah kamu pernah mendengarnya? Kamu tidak pernah mendengarnya ya. Jadi saya jelaskan sedikit biar kamu tahu apa itu token ekonomi. Jadi token ekonomi adalah suatu modifikasi perilaku yang diberikan konselor, yaitu saya, kepada kamu konseli, yaitu yang memerlukan bantuan, di mana modifikasi ini dilakukan untuk menimbulkan perilaku yang diinginkan dan menghilangkan atau menekan perilaku yang tidak diinginkan. Cuman modifikasi perilaku ini dilakukan dengan pemberian tabel kegiatan kepada konseli, yaitu kamu, di mana nanti bisa menggunakan kartu ketika kamu berhasil melakukannya, tapi di sini saya menggunakan poin setiap kegiatan yang berhasil kamu lakukan. Nah, program kegiatan yang sudah saya susun, sesuai dengan yang kamu sampaikan tadi, ada 10 kegiatan atau 10 program, yaitu bisa kamu lihat di sini. Yang pertama, ketika kamu tidak menghindari keramaian lagi, karena kamu tadi menyampaikan kamu tidak suka keramaian, ketika kamu tidak menghindari keramaian, kamu bisa mendapatkan 20 poin. Ketika kamu tertarik pada lingkungan sekitar, sebelumnya kan kamu sampaikan bahwa kamu itu acuh, kamu tidak peduli lingkungan sekitar kamu. Ketika kamu mulai tertarik dan peduli, kamu mendapatkan 15 poin. Kemudian ketika kamu berpapasan dengan orang lain dan kamu tidak menunjukkan pandangan kamu lagi, kamu
mendapatkan 15 poin. Kemudian ketika kamu mengajukan pendapat saat forum diskusi, kan kamu bilang sebelumnya kamu lebih memilih diam dan tidak mau berbaur. Nah, di sini ketika kamu mengajukan pendapat, kamu mendapatkan 10 poin. Ketika kamu mau menunjukkan bakat kamu ketika ada event atau kegiatan di sekolah ataupun di luar sekolah, kamu juga mendapatkan 10 poin. Ketika kamu mau berbicara dengan teman kamu, mau menyapa teman kamu mendapatkan 10 poin. Dan ketika ada teman yang bertanya kepada kamu, dan kamu menjawab pertanyaan teman kamu tersebut, kamu mendapatkan 10 poin. Ketika kamu berani duduk di paling depan, tidak lagi duduk di paling belakang, kamu juga mendapatkan 10 poin. Kemudian ketika guru menjelaskan, kamu berani menatap guru tersebut, tidak lagi menundukkan pandangan, kamu juga mendapat 10 poin. Dan kegiatan yang terakhir yaitu ketika kamu selalu hadir di sekolah, kamu akan mendapatkan 10 poin. Karena sebelumnya kamu menyampaikan, kamu jarang hadir di sekolah karena kamu menghindari keramaian tersebut. Nah, sampai sini kamu sudah paham? Paham ya? Nah, lanjut. Apa sih kegunaan dari kegiatan ini atau pengisian program ini? Jadi, setiap kamu melakukan kegiatan ini, kamu akan mendapatkan poin. Nah, poin ini kamu kumpulkan yang nantinya kamu akan mendapatkan reward dari pencapaian kamu. Misalnya, kamu setelah dikalkulasikan per minggunya kamu mendapat 40 poin, maka kamu akan mendapatkan reward sesuai dengan keinginan kamu. Nah, di sini saya kategorikan di 5 kategori, yaitu ada di poin 40, poin 60, poin 80, poin 100, dan poin 120. Di sini bisa kamu tuliskan apa saja keinginan kamu dari setiap kategori. Coba kamu tuliskan dulu. Nah, baik, kamu sudah menuliskan apa yang kamu inginkan. Berarti kalau misalnya kamu mendapatkan 40 poin, kamu ingin mengadakan karaoke sama teman-teman kamu. Kemudian kalau misalnya kamu mencapai 60 poin, kamu ingin pergi ke villa. Kemudian ketika kamu mencapai 80 poin, kamu ingin make up. 100 poin, kamu ingin shopping. Kamu 20 poin, kamu ingin makan makanan kesukaan kamu. Baik, kamu sudah menuliskan reward yang kamu inginkan ketika poin ini tercapai. Jadi, tabel ini saya adakan bisa berjalan apabila kamu memenuhinya dengan kejujuran. Karena yang mengisi tabel ini adalah kamu. Dan yang mengetahui apakah kamu benar-benar melakukan kegiatan itu adalah kamu sendiri. Nah, tabel ini atau program ini akan kita lakukan selama 3 minggu. Jadi kenapa selama 3 minggu? Karena agar apa yang kita tuliskan di sini itu melekat di dalam diri kamu dan itu menjadi pribadi kamu. Sehingga perilaku yang ini kita tampilkan itu benar-benar bisa terbentuk, begitu ya. Kapan kamu kira-kira ingin memulai kegiatan ini? Besok ya. Berarti besok itu tanggal 22 Oktober, hari Sabtu. Nah, setiap pekannya, setiap minggunya, hari Sabtu juga, kamu harus datang menemui saya untuk kita kalkulasikan berapa poin yang kamu dapat, dan kemudian kita berikan kamu reward sesuai dengan apa yang kamu capai tersebut. Karena kita memulainya hari Sabtu ini, tanggal 22 Oktober, maka konseling kita ini atau kegiatan ini akan berakhir di tanggal 13 November yang akan datang. Begitu. Jadi tanggal 13 November kegiatan ini berakhir. Tapi tetap dengan catatan setiap minggu kamu datang menemui saya. Begitu ya. Nah, untuk agar kegiatan ini benar-benar terbukti, maksudnya saya perlu tanda tangan kamu sebagai konselor yang bersedia melakukan kegiatan ini. Baik, terima kasih. Baik, kamu sudah menandatangani tabel kegiatan ini, berarti kamu sudah bersedia, sudah akan bersungguh-sungguh untuk melakukan kegiatan ini. Penguatan positif adalah pemberian kata-kata positif kepada konseli untuk memotivasi konseli agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan yang diinginkan konseli. Saya yakin kamu mampu untuk menimbulkan perilaku-perilaku yang kamu inginkan ini, dan kamu bisa menekan perilaku-perilaku yang tidak kamu inginkan. Saya yakin kamu akan bisa mengendalikan kecemasan kamu. Kedepannya kamu akan menjadi pribadi yang lebih percaya diri karena kamu ingin berubah dari diri kamu sendiri dengan bantuan dan metode yang saya berikan. Semoga kedepannya kamu benar-benar bisa menjadi pribadi sesuai dengan yang kamu inginkan. Kamu akan berani tampil di event-event misalnya, kamu akan berani berbaur dengan teman-teman kamu. Saya yakin kamu bisa, saya yakin kamu berhasil melewati
kegiatan yang saya berikan dan kamu akan mampu melaksanakan tugas-tugas yang saya berikan dengan baik. Begitu ya. Sekarang kamu bisa membawa tabel ini. Setelah ini kegiatan kamu apa? Balik rumah. Kamu akan kembali ke rumah kamu. Kamu bawa pulang dan selamat bertemu lagi di minggu yang akan datang. Oke, silakan dibawa pulang. Makasih. Terima kasih ya. Sekian video praktik behavioral yang saya tampilkan. Maaf apabila video yang saya tampilkan suaranya ada yang tidak jelas, karena ternyata saat pengambilan video beberapa situasi tidak mendukung, sehingga hasil video yang didapat suaranya ada yang tidak jelas. Tapi di sini, di video saya kali ini, saya membuat teks. Jadi apabila teman-teman tidak jelas dengan apa yang saya sampaikan, teman-teman bisa membaca dari tulisan teks yang sudah saya tulis. Terima kasih sekali lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.